warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau minta bantuan panjenengan untuk melakukan observasi kegiatan sebagai tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Apakah panjenengan bersedia saya wawancarai mengenai perilaku anak panjenengan? Sebelumnya dengan perkenalan dulu nggih. Monggo silahkan bisa perkenalan dulu dengan ibu siapa dan putrinya namanya siapa. Saya Ayu, anak saya bernama Ana, rumahnya Pak Gede Kateguan saya. Bu Ayu, terima kasih untuk perkenalannya. Langsung saja di sini saya mau mewawancarai Bu Ayu tentang perilaku anandanya di rumah. Dan tentang studi kasus kemarin yang telah saya identifikasi mengenai anandanya, perilaku yang telah saya temukan yaitu anandanya mempunyai sikap yang temperamennya tersebut muncul ketika keinginan Ananda tidak terpenuhi. Dan Anandanya merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara gitu, dan jaraknya juga cukup jauh di antara saudara-saudaranya. Langsung saja untuk wawancaranya itu kita mulai dari faktor lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu bagaimana pola asuh yang diberikan oleh pihak keluarga selama ini. Pola asuh yang kami terapkan itu kita buat pola aturan itu yang disesuaikan dengan kesepakatan anaknya. Jadi kalau anak misalkan mau apa gitu ya kita harus kesepakatan bersama. Misalkan Ya, seperti contohnya seperti itu ya nanti misalkan kami ajak ke minimarket atau apa gitu tuh kita sudah dari dulu boleh jajan misalkan cuma 2 item seperti itu. Nah, nanti prakteknya kalau di sana lebih dari 2 item biasanya kami suruh milih ini apa ini. Berarti diberikan opsi pilihan Iya, gitu, karena sudah melanggar kesepakatan tersebut. Gitu ya. Berarti memang baiknya diberi aturan di awal. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu apa saja pembiasaan yang diterapkan di lingkungan keluarga? Itu karena rumah saya dekat dengan ibu ya. Iya, oh itu satu rumah. Iya, enggak maksud saya saya aslinya satu kelurahan. Jadi kadang anaknya satu hari itu pengen ke tempatnya yang punya satunya lagi. Nah, itu biasanya kami terapkannya kami suruh pamitan dulu sama yang satu rumah itu, suruh salaman dulu, ucapkan salam. Nanti kalau nyampe di rumah tempat yang punya satunya lagi kami biasakan, saya contohkan, lebih tepatnya kami contohkan itu saya juga mengucap salam kalau masuk rumah, terus kami bersalaman dengan nanti sama kampungnya, habis itu sama dengan bude-budenya yang lebih tua. Terus kalau makan itu juga kami biasakan baca bismillah. Berarti itu pembiasaannya mengenai adab-adab yang sesuai tuntunan dengan agama ya. Iya, Sopan santunnya juga seperti itu. Dan itu ketika pembiasaan itu berarti sudah berkesinambungan dan sudah sesuai dengan aturan kesepakatan satu keluarga nih, baik dengan budenya, baik dengan yang ti atau yang tungnya, berarti juga sudah paham dengan pembiasaan yang telah diterapkan dari pihak orang tua, ngoten nggih. Itu sudah kami terapkan sejak anak pertama. Sejak anak pertama berarti sudah ya, berjalan secara berkesinambungan dan teratur. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu ketika anandanya bersikap temperamen karena keinginannya tidak terpenuhi, bagaimana trik atau cara yang dilakukan oleh orang tua dalam menangani? Itu biasanya kalau dia keinginan tidak terpenuhi itu biasanya nangis. Nangis dan
kami biasanya kalau nangis itu kami biarkan dulu karena biar emosinya keluar, karena modelnya memang seperti itu. Kalau nanti emosinya sudah keluar, dia sudah lega, itu biasanya dia bisa dikasih tahu. Terus biasanya nanti anaknya saya peluk, habis itu nanti dikasih tahu. Gitu. Biasanya dia cukup paham. Tapi kalau pas temperamen memang kesannya kok dibiarkan, Iya. tapi memang modelnya anak seperti itu. Jadi dimanapun berada, entah itu di rumah yang tinggal satunya atau di rumahnya yang di satu lagi, sudah pada paham. Jadi mereka tidak ikut-ikutan untuk menangani temperamen anak. Kalau ada saya, Oh gitu. Berarti tidak dibiasakan seperti anak-anak yang lain, misalkan digendong apa dicup-cup seperti itu ya Bu ya. Tetap dibiarkan terlebih dahulu, terus baru didekatin, dipeluk gitu. karena modelnya anak emosinya harus keluar dulu. Oh, Kalau nanti beda penanganan, itu nanti rewel terus malahan. iya iya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat yaitu apa yang menjadi penyebab munculnya perilaku tersebut, perilaku temperamen yang itu tadi? Ya, itu biasanya kalau keinginannya nggak ada terpenuhi seperti itu, terus pengen misalkan dibelikan makanan satu buat kakaknya satu buat dia gitu, dia masih pengen seperti itu, tapi kakaknya nggak istilahnya nggak ngasih seperti itu, ya biarkan dia nangis karena tadi sudah satu-satu seperti itu. Berarti cuman ketika keinginan dia tidak terpenuhi saja ya sikap temperamen dia keluar. Apakah ada faktor yang lain, misalkan kecemburuan apa dengan kakaknya atau apa seperti itu? Itu mungkin kalau pas momen-momen tertentu saja, misalkan kan kakak nomor 2 itu kan juga kadang pengen dekat dengan saya seperti itu. Nah itu biasanya kalau saya dekat ke kakak nomor 2 itu dia bilang, mama sayangnya sama kakak seperti itu lah, seperti itu. Terus saya pahamkan kakaknya, terus saya deketin anaknya, terus saya peluk. Terus kami pahamkan dulu kalau anaknya mama itu sekarang 3, kalau dulu 1 itu ya cuma sama kakak, terus kakak satunya ya akhirnya anaknya 2 gitu. Akhir-akhir ini kalau lihat foto itu kan dia nggak ada, jika dia komplain lah kok DA-nya nggak ada seperti itu Karena belum lahir ya. ya. terus kami pahamkan. Ya itu tadi dari lingkungan keluarga. Kemudian saya akan lanjut dari lingkungan sekitar. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pola asuh pendampingan anak ketika dititipkan ke pihak lain, seperti yang tadi jenengan bicarakan bahwa Ananda Anya ini hidup juga berdampingan dengan yang tinya yang masih satu kelurahan. Nah otomatis kan pendampingannya mungkin berbeda antara orang tua dengan yang dititipkan. Ya itu terkadang dia kayak kalau pengen sesuatu jajan itu kan pasti ke yang tinya. Nah, padahal kalau saya sendiri itu jajannya buat apa dulu. Kalau misalkan jajannya pengen es itu, sedangkan dia baru batuk pilek itu ya tidak saya kasih uang jajan, tapi sama yang tinya dikasih. Nah kalau dekat ke budenya itu budenya sudah tahu pola asuh kami, jadi misalkan mau minta uang tahu, mau buat beli es sama budenya nggak dikasih, tapi sama yang tinya itu kadang terus dikasih. Berarti diturut ya, maksudnya nggak dipilah-pilah dulu, oh ini misalkan sedang sakit anaknya harus jajan yang selain ini atau bagaimana gitu. Memang berarti langsung dikasih gitu aja ya. Iya, karena nanti kalau yang tinya kan modelnya biar anak diem seperti itu. Iya. Soalnya kalau nggak dikasih anaknya memang bilang terus dan nanti nangis Seperti itu. Gregeli gitu ya, mungkin yang Iya. tinya juga semuanya agak risih Iya, gitu, jadi mungkin mau kan nggak mau ya tetap pikirnya harus nanti gitu. mau rego 1.000 gitu, terus akhirnya dikasih. Tapi kalau sama budenya juga nggak dikasih seperti Iya. itu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sikap Ananda ketika bersosialisasi dengan teman-temannya dari lingkungan sekitar ketika Iya. main di luar. Dia tuh termasuk tipe anak yang mudah bergaul. Dia tuh berani juga, terus Supel gitu ya. iya, jiwa kepemimpinannya juga mulai muncul. Jadi terkadang itu malah temennya yang jadi pengikutnya dia apa-apain gitu. Ada
satu sosok teman yang memang deket, itu suruh apa aja mau. Makanya kalau kalau Anya datang ke sana pasti satu anak temen ini pasti datang terus main, termasuk betah. Itu masih satu usia apa beda usia? Masih satu usia. Masih satu usia. Cuma selisih mungkin 1 tahun 2 tahun. Jadi masih anak-anak lah. Berarti masih sama PAUD. Iya. Apakah ini juga mainnya apa juga seusianya, kalau di lingkungan sekitar itu apakah juga seusianya apa dengan beda usia? Seperti Kebetulan lingkungan di yang punya itu seusia semua. Berarti seusianya Seusia Anya juga. Oh, berarti kalau misalkan bersosialisasi dengan anak yang usianya lebih tinggi dari dia, apakah anandanya ini juga mau untuk main bareng? Itu dia tergantung model anaknya juga ya biasanya. Kalau anak yang sudah besar ya, misalkan sudah besar seusia kakaknya gitu tuh, kalau modelnya temennya kakaknya itu juga welcome, mau diajak main, dia juga cepet lengketnya, cepet dekatnya. Tapi kalau dia nggak ditaruh atau apa gitu, dia cari-cari perhatian, tapi dia nggak langsung lengket. Berarti memang kalau dengan anak yang usianya lebih tinggi dari anandanya, berarti dia mencari model kenyamanan dulu ya. Dia melihat dulu apakah dia nyaman atau tidak, apakah bisa. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana sikap keluarga pendamping ketika Ananda bermasalah dengan temannya? Kalau itu namanya yang tinggi biasanya itu ya udah dia nggak usah mainan dulu sama temennya yang itu, seperti itu. Jadi dilarang main ya sama temennya kan? Dilarang main seperti itu. Kemudian anaknya itu juga nurut gitu kalau dilarang main sama nangis saat itu ya nurut, tapi nanti kalau udah diem ya main lagi sama temennya. Namanya anak-anak. Lalu solusinya, apakah selama ini dari pihak orang tua sudah ada solusi dalam mengatasi hal tersebut, dalam hal maksudnya dalam masalah tersebut, dalam konteksnya perilaku anandanya itu tadi? Apakah selama ini sudah ada komunikasi dengan ayahnya, komunikasinya seperti apa, solusi yang telah ditemukan untuk mengatasi anandanya dan sikapnya seperti itu? Apakah sudah ada solusinya, sudah terpikirkan atau terplanning? Ya biasanya itu kita terus kerja tim dengan ayahnya. Kalau seperti itu misalkan dibilangin sama mamahnya dia masih nggak nurut, biasanya nanti sama ayahnya itu lebih nurut seperti itu. Jadi solusinya biasanya kalau mamai nggak mempan ngasih tahu, itu nanti ayahnya yang bertindak, dia ngasih tahu dia. Karena selain dekat dengan mamahnya juga dekat dengan ayahnya. Berarti memang selama ini sudah ada kesepakatan bersama gitu, membuat solusi untuk menangani anandanya tersebut. Yeah. Oke. Berarti untuk solusinya tadi sudah ada, dibuat kesepakatan antara mamah dengan ayahnya untuk menghandle perilaku dari Mbak Anya tadi. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan oleh Bu Ayu. Terima kasih telah membantu dari tugas saya. Apabila saya pribadi ada salah kata atau salah penyampaian, baik yang disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.